Shalom rapat, haleluya, shalom. Salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya membahas mengenai galau, ya kan. Karena anak-anak muda, ya kan, padahal anaknya belum ada, ya kan, tanggung jawab belum ada, istri atau suami belum ada, ya kan, tapi galau, ya kan. Jadi saya nggak tahu galau karena apa hari ini. Dirimu mungkin galau berantem sama pacar, galau berantem sama orang tua, ya kan, atau galau karena dosen itu kok ngasih aku nilai E, ya kan. Tapi hari ini saya membawakan cara-cara mengatasi galau yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya berharap ini memberkatimu, saya berharap ini bisa meneguhkanmu, ini bisa membuat engkau kembali strong, kembali kuat menjalani kehidupan ini, sehingga engkau bisa maju dalam kehidupan ini dan bisa mengatasi rasa-rasa galaumu itu. Dan saya semua kutip dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video ini jika memang video ini memberkati kamu. Oke, nah hari ini saya akan bahas mengenai 5 cara mengatasi galau secara Alkitab. Wow. Boleh dicatat baik-baik ya, 5 cara mengatasi galau secara Alkitab. Yang pertama tentunya adalah datang pada Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 dituliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan, marilah kepadaku. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang saudara, Tuhan mengundang engkau. Apakah hari ini kau capek dalam hidupmu? Engkau galau, engkau frustasi karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin masalah dalam pekerjaan, masalah dalam dunia kampus, dalam dunia pendidikan, masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan hidup. Capek. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semuanya yang menonton video ini, datang pada Yesus. Terima pemulihan dari Tuhan, terima ketenangan, terima damai dari Tuhan. Ketika engkau galau, mungkin engkau mau lari kepada orang dunia, mungkin engkau mau lari kepada sahabat-sahabatmu, tapi mereka tidak bisa menolongmu. Dan ada lagi yang mau lari kepada narkoba, ada yang mau lari lagi kepada seks bebas, ada yang mau lari kepada minum-minum, ada yang mau lari kepada judi. Tidak, jangan. Mengapa? Karena itu hanya akan membuat hidupmu semakin buruk. Engkau tidak lepas dari kegalauanmu. Ya, memang pada awalnya engkau melihat, engkau merasakan bahwa engkau kira-kiranya enaknya lepas gitu, pengennya lepas ya, karena rasanya lepas ya kan. Ternyata tidak, itu hanya membuat hidup makin buruk. Tapi cara terbaik yang pertama, ketika engkau galau, ketika engkau capek dalam hidupmu, datang pada Yesus. Dan Yesus akan berikan kelegaan kepadamu, Yesus akan berikan ketenangan kepadamu, Yesus akan berikan damai padamu. Amin. Nah yang kedua, bagaimana cara mengatasi galau? Yaitu percaya pada Yesus. Yohanes 14 ayat 1 menuliskan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jadi Tuhan mau kita percaya kepadanya. Jangan ada kita yang merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu nggak ada lagi, ya kan? Atau Tuhan itu nggak berkuasa. Tenang, percaya pada Tuhan. Percaya bahwa semua masalah ini akan mendatangkan kebaikan apabila kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukan berarti dalam hidup kekristenan tidak ada masalah. Bukan berarti ketika kita mengikut Yesus maka tidak ada masalah, semua masalah selesai. No, tidak. Tapi ketika kita mengikut Yesus, bukan masalahnya yang gak ada, tapi ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menyanggupkan kita untuk bisa menghadapi masalah-masalah itu. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus. Dan ingat, masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Amin. Nah saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi kalau misalnya saudara hari ini galau, capek, butuh ketenangan, gelisah akan hidup ini, percayalah pada Yesus bahwa masih ada Tuhan, maka masih ada mukjizat. Amin. Berikutnya, cara ketiga yaitu berharap pada Yesus. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk saudara. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau galau? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah pada Tuhan.
Pertama, ketika kau sudah datang pada Tuhan, engkau percaya padanya, engkau percaya pada Yesus, kemudian berharaplah padanya. Dalam Alkitab juga dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan. Mungkin pada awalnya kau berharap temanmu bisa mengatasi kegalauanmu, kawanmu, sahabat-sahabatmu bisa mengatasi kegalauanmu, pasanganmu bisa menemani engkau sehingga engkau tidak galau lagi. Tetapi semuanya itu kadang-kadang hanya menimbulkan rasa sesaat. Namun setelah itu datang lagi kegelisahan itu, datang lagi kegalauan itu. Tapi ketika kita datang pada Yesus, pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Itu sebabnya kalau kau galau, berharap pada Tuhan. Karena apa? Karena orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Saya bisa gagal memotivasimu, saya bisa gagal, tapi teman-temanmu juga bisa gagal. Tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun kita sering mengecewakan dia, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Nah, kemudian yang keempat, memuji dan menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 22 ayat yang keempat dituliskan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ingat baik-baik bahwa Tuhan kita bersemayam di atas puji-pujian kita, di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, artinya ada hadirat Tuhan. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam. Ingat baik-baik, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita sedang membuat tahta bagi Tuhan untuk berdiam. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan kita adalah Raja Damai, itu yang dituliskan dalam Alkitab. Ketika ada Raja Damai di situ, maka pasti ada damai di hati kita ketika kita ada di dekatnya. Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus kita adalah sumber damai sejahtera. Itu sebabnya kita orang Kristen dilarang anarkis. Karena apa? Karena kita anak Tuhan, kita harus membawa damai seperti Tuhan kita. Amin. Natal bukan berbicara mengenai perang, ya. Natal berbicara mengenai kabar sukacita dan damai sejahtera. Itu artinya Tuhan kita memang adalah Raja Damai. Itu sebabnya ketika engkau galau, ketika engkau sakit hati, ketika engkau gelisah, banyak masalah, banyak yang menekan pikiranmu, banyak yang menekan hatimu, datang pada Tuhan. Mari puji, mari sembah Tuhan. Mulai naikkan nyanyian-nyanyian, mulai menyanyi. Dan menyanyi, mengagungkan Tuhan. Lagu yang saya suka ketika saya galau, saya lebih memilih menyembah Tuhan. Karena saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan kita nggak perlu di PPPPPPB baru dia balas, ya kan? Tapi Tuhan kita, ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, kita sudah membuat tahta bagi Tuhan untuk bersemayam. Dan ingat, ketika Dia hadir, maka ada kelepasan. Ketika Dia hadir, maka ada mukjizat. Ketika Dia hadir, maka ada damai. Ketika Dia hadir, maka ada ketenangan. Itu sebabnya kalau kau galau, jangan menangis. Kalau kau galau, jangan putus asa. Kalau kau galau, jangan bunuh diri. Tapi datang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, yang paling ekstrim, tapi saya percaya ini membuat Tuhan gak tahan, yang kelima, yaitu bersyukur pada Tuhan. Mazmur 107 ayat yang pertama. Mazmur 107 ayat yang ke-1 dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan bukan karena engkau baik-baik saja, tapi karena Dia yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan bukan karena keadaan hatimu baik, tapi karena Ia yang baik. Itu sebabnya ketika engkau galau, ketika keadaan hatimu tidak baik, ketika engkau gelisah, ketika ini muter-muter di sini semuanya masalah itu, ya kan? Ketika sakit itu di sini, tapi engkau mau tetap mengatakan terima kasih Yesus. Kenapa kau katakan terima kasih Yesus? Karena engkau Yesus baik. Bukan karena hatimu baik, bukan karena keadaanmu baik, bukan karena pikiranmu baik, tidak. Tapi karena Yesus baik. Amin. Jadi alasan kita bersyukur bukan karena diri kita baik. Memang kita harus bersyukur karena keadaan kita baik. Tapi bagaimana kalau keadaan kita nggak baik? Apakah kita berhenti bersyukur? Tidak. Justru ketika keadaan kita tidak baik, kita tetap bersyukur. Dan saya percaya ketika misalnya lah seorang orang tua tidak memberikan apa-apa kepada anaknya.
anaknya meminta sesuatu, lalu orang tuanya tidak memberikan. Tapi anak itu mengatakan, makasih ya Pak, makasih ya Ma, aku sayang Papa sama Mama. Walaupun tidak diberikan, bagaimana hati orang tuanya itu? Begitu juga dengan Tuhan, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saya pernah buat ini di Facebook saya, Tuhan tidak memberikan apa-apa. Maksud saya itu Tuhan tidak menjawab doamu. Ya kan? Mungkin belum waktunya. Karena kita nggak bisa pikirkan bagaimana rencana Tuhan itu. Kita nggak bisa pikirkan waktu Tuhan itu. Tapi kalaupun doamu belum dijawab, tetaplah bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tetaplah bersyukur karena Dia baik. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Ini bukan berbicara teologi kemakmuran, tidak. Ya, tapi saya percaya Tuhan saya baik memang. Saya percaya Tuhan kita baik. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Itu sebabnya ketika kau galau, datang pada Tuhan dengan puji-pujianmu. Bersyukur kepada katakan Tuhan kau baik Tuhan. Ketika masalah datang, ketika pacarmu memutuskan kau, sayang kita putus ya kan. Lalu kau katakan terima kasih Yesus. Wih. Kemungkinan yang pertama, pacarmu, iba ya kan? Kenapa dia bisa iba itu? Tuhan gerakkan hati dia. Nah, jadi mari kita suka bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau galau, jangan pergi kepada hal-hal yang najis, kepada hal-hal yang jahat, tidak. Tapi kalau kita galau, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan sajalah kita bisa tenang. Hanya dekat Tuhan sajalah kita bisa beroleh kedamaian, ketenangan ya kan. Jangan cari ketenangan di dunia ini ya kan. Jangan cari ketenangan di narkoba. Jangan cari ketenangan di minum-minuman bebas. Jangan cari minum-minuman keras ya. Jangan cari cari ketenangan di judi ya kan. Itu gak ada. Jangan cari ketenangan di seks bebas, tidak. Tapi cari ketenangan di dalam Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang pada Yesus, maka ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kepastian bahwa kita bisa melalui masalah-masalah itu. Bersama Tuhan kita bisa. Orang-orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya berharap video ini, sharing firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Dan jika memang saudara diberkati, saudara boleh men-share video ini sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan juga saya bukan hanya ada di YouTube, saya juga ada di Facebook dan juga di Instagram. Dan teman-teman yang memang suka kepada video saya akan buatkan link video ini di Facebook saya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman bisa langsung lihat di Facebook saya. Itu ada setiap hari kalau saya buat video. Dan kita juga punya sharing firman Tuhan online. Terus supaya pantengin saja YouTube channel saya dan juga sosial media saya semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.